Halo Sobat Guru, apa kabar nih? Selamat datang di channel saya yang sesat ini. Makasih banget udah luangin waktu untuk klik dan tonton video saya ini. Di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng 10 soal pretest UKM PPG asli yang saya peroleh khusus untuk guru kelas SD. Soal-soal yang kita pilih ini, dijamin bakal bikin otak kita semua kerja keras. Jangan sampai ketinggalan ya, kasihan nanti gak dapat poin pentingnya. Sebelum kita mulai, saya berdoa semoga semua guru-guru yang lagi berjuang untuk memperoleh sertifikasi bisa lolos pretest dan UKM PPG. Amin, yuk, tanpa berlama-lama lagi, cus kita mulai sekarang. Soal pertama, dengan memperhatikan kaidah keberbakatan, seorang siswa didik yang tampak mudah bosan terhadap pelajaran, daya konsentrasinya lemah, dan berprestasi belajar rendah dikategorikan siswa lamban belajar. Sikap yang ditunjukkan oleh guru jika bersama siswa lamban belajar adalah A. Bersama dengan guru lain mengidentifikasi prestasi hasil belajar, B. Mengeksplorasi potensi dan menemukan hambatan dalam belajar, C. Bekerja sama dengan kelompok sebayanya untuk memotivasi belajar, D. Berkonsultasi dengan orang tua dan berbagi tugas membimbing siswa, E. Memotivasi siswa untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Berikut adalah pembahasan jawaban untuk soal tersebut. A. Bersama dengan guru lain mengidentifikasi prestasi hasil belajar. Opsi ini tidak sepenuhnya tepat. Meskipun penting untuk mengidentifikasi prestasi belajar siswa, hal ini bukanlah prioritas utama dalam menangani siswa yang lamban belajar. Fokus utama adalah mengidentifikasi masalah yang mendasari dan mencari solusinya. B. Mengeksplorasi potensi dan menemukan hambatan dalam belajar. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Seorang guru harus memahami apa yang membuat siswa tersebut lamban belajar. Dengan mengeksplorasi potensi dan menemukan hambatan dalam belajar, guru dapat membuat strategi belajar yang lebih efektif untuk siswa tersebut. C. Bekerja sama dengan kelompok sebayanya untuk memotivasi belajar. Meski ini bisa jadi strategi yang baik, opsi ini mungkin tidak efektif jika seorang siswa memiliki hambatan belajar yang lebih dalam. Bekerja sama dengan sebaya bisa membantu memotivasi, tetapi hal ini tidak langsung mengatasi hambatan belajar yang dihadapi siswa. D. Berkonsultasi dengan orang tua dan berbagi tugas membimbing siswa. Opsi ini penting dan dapat membantu proses belajar siswa, namun bukanlah solusi utama. Konsultasi dengan orang tua penting, tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah yang dihadapi siswa di sekolah. E. Memotivasi siswa untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Opsi ini bisa membantu, tetapi tidak mengatasi masalah pokok siswa lamban belajar. Siswa tersebut mungkin butuh lebih dari sekedar motivasi untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Mengeksplorasi potensi dan menemukan hambatan dalam belajar. Seorang guru perlu mengetahui apa yang menjadi hambatan siswa dalam belajar, dan kemudian dapat menyesuaikan metode pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Soal kedua, sebuah kompetensi dasar menyatakan, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dari kompetensi dasar tersebut adalah A. Memberikan contoh perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari, B. Menjelaskan pengertian kalor, C. Membuat bagan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari akibat adanya kalor, D. Menjelaskan proses perubahan wujud benda, E. Menunjukkan pengertian suhu. Kompetensi dasar ini menekankan pada analisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, kita mencari indikator yang mencerminkan kemampuan untuk menganalisis, bukan hanya pengetahuan konseptual dasar. Berikut adalah pembahasan setiap opsi. A. Memberikan contoh perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Opsi ini hanya memberikan contoh perubahan suhu, bukan mencakup analisis pengaruh kalor terhadap perubahan tersebut. Ini lebih merupakan pengetahuan faktual daripada analisis. B. Menjelaskan pengertian kalor.
Opsi ini lebih berfokus pada definisi konseptual kalor dan tidak mencakup aspek analisis yang dituntut oleh kompetensi dasar. C. Membuat bagan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari akibat adanya kalor. Opsi ini mencerminkan kemampuan untuk menganalisis bagaimana kalor mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda, khususnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan kompetensi dasar yang ditanyakan. D. Menjelaskan proses perubahan wujud benda. Seperti opsi B, opsi ini lebih berfokus pada pengetahuan konseptual dan tidak mencakup aspek analisis pengaruh kalor. E. Menunjukkan pengertian suhu. Opsi ini juga berfokus pada definisi konseptual dan tidak mencerminkan analisis pengaruh kalor terhadap suhu atau perubahan wujud benda. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Membuat bagan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari akibat adanya kalor. Indikator ini mencakup analisis pengaruh kalor, yang adalah fokus dari kompetensi dasar yang disebutkan. Perhatikan pembangkit listrik tenaga uap di atas. Kata yang tepat untuk menyuli huruf-huruf di atas adalah A. Energi potensial gravitasi, energi panas, energi mekanik, energi listrik. B. Energi kimia, energi panas, energi mekanik, energi listrik. C. Energi kimia, energi mekanik, energi panas, energi listrik. D. Energi mekanik, energi panas, energi mekanik, energi listrik. E. Energi kinetik, energi panas, energi mekanik, energi listrik. Berikut adalah pembahasan jawaban untuk soal tersebut. A. Energi potensial gravitasi, energi panas, energi mekanik, energi listrik. Opsi ini tidak tepat karena energi potensial gravitasi bukanlah sumber energi utama dalam pembangkit listrik tenaga uap. B. Energi kimia, energi panas, energi listrik. Opsi ini adalah jawaban yang tepat. Batu bara, coal, memiliki energi kimia yang dilepaskan saat terbakar di boiler. Energi kimia ini berubah menjadi energi panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap, steam. Uap ini memutar turbin, dan mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Turbin ini kemudian memutar generator dan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yang kemudian disalurkan kepada pengguna, to users. C. Energi kimia, energi mekanik, energi panas, energi listrik. Opsi ini tidak tepat. Setelah batu bara dibakar dan melepaskan energi kimianya, yang tercipta adalah energi panas, bukan energi mekanik. D. Energi mekanik, energi panas, energi mekanik, energi listrik. Opsi ini juga tidak tepat. Batu bara tidak menghasilkan energi mekanik langsung. Energi kimia dalam batu bara berubah menjadi energi panas terlebih dahulu. Energi kinetik, energi panas, energi mekanik, energi listrik. Opsi ini juga tidak tepat. Energi kinetik bukanlah bentuk energi yang disimpan dalam batu bara. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Energi kimia, energi panas, energi mekanik, energi listrik. Kompetensi dasar, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi, telah selesai dibelajarkan Pak Wardi selama 3 kali pembelajaran. Salah satu indikatornya adalah membandingkan proses menghasilkan barang dan teknologi yang digunakan. Apabila Pak Wardi akan menyusun soal uraian, contoh pertanyaan yang diberikan kepada siswa adalah A. Tuliskan 2 bahan baku untuk membuat keramik. B. Deskripsikan proses pembuatan telur asin. C. Uraikan pembuatan kertas dengan mesin modern. D. Berikan 2 contoh teknologi untuk mengolah susu segar. E. Jelaskan perbedaan teknis membuat tahu dengan tempe. Indikator tersebut mencakup kemampuan untuk membandingkan proses menghasilkan barang dan teknologi yang digunakan. Dari opsi yang diberikan, pertanyaan yang paling tepat sesuai dengan indikator ini adalah E.
Jelaskan perbedaan teknis membuat tahu dengan tempe. Pertanyaan ini meminta siswa untuk membandingkan proses penghasilan dua barang berbeda, yakni tahu dan tempe. Proses ini melibatkan teknologi dan teknik tertentu, sehingga siswa harus memahami dan menganalisis teknologi dan teknik yang digunakan dalam pembuatan kedua barang tersebut. Berikut penjelasan mengapa opsi lainnya kurang tepat. A. Tuliskan dua bahan baku untuk membuat keramik. Opsi ini tidak meminta siswa untuk membandingkan proses atau teknologi apapun. Ini hanya meminta informasi tentang bahan baku. B. Deskripsikan proses pembuatan telur asin. Opsi ini meminta siswa untuk menjelaskan proses pembuatan satu barang, tetapi tidak ada perbandingan dengan proses atau teknologi lain. C. Uraikan pembuatan kertas dengan mesin modern. Seperti opsi B, opsi ini tidak meminta siswa untuk membandingkan proses atau teknologi. D. Berikan dua contoh teknologi untuk mengolah susu segar. Opsi ini meminta siswa untuk memberikan contoh teknologi, tetapi tidak permintaan untuk perbandingan atau analisis proses pembuatan barang. Guru sedang merancang muatan IPS SD tentang topik lingkungan alam dan buatan untuk kelas 3 semester 1. Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi berkaitan dengan lingkungan alam dan buatan. Salah satu prinsip pedagogik yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Guru memberi kebebasan pada semua siswa untuk melakukan kegiatan sesuai bakat dan minatnya. B. Guru dan siswa selalu berkolaborasi untuk membahas materi yang telah ditentukan secara klasikal. C. Keterlibatan guru secara aktif dalam setiap langkah pembelajaran harus ditekankan agar siswa merasa diperhatikan dan diawasi. D. Guru harus melibatkan siswa dalam mencari, mengolah, menyimpulkan berbagi informasi tentang pembelajaran. E. Guru memberikan bimbingan teknis secara individual, namun bergantian dari siswa satu ke siswa lain. Pada kegiatan tersebut, siswa diharapkan untuk aktif mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang lingkungan alam dan buatan. Hal ini sesuai dengan pendekatan pedagogik yang mengharuskan siswa untuk aktif dalam proses belajar. Berikut adalah pembahasan jawaban untuk setiap opsi. A. Guru memberi kebebasan pada semua siswa untuk melakukan kegiatan sesuai bakat dan minatnya. Opsi ini kurang tepat karena siswa perlu diarahkan untuk mencari informasi khusus tentang lingkungan alam dan buatan. Meskipun kebebasan penting, kegiatan ini lebih menuntut struktur dan fokus. B. Guru dan siswa selalu berkolaborasi untuk membahas materi yang telah ditentukan secara klasikal. Opsi ini kurang tepat karena pembelajaran dalam konteks ini lebih individual dan siswa diharapkan untuk melakukan eksplorasi secara mandiri. C. Keterlibatan guru secara aktif dalam setiap langkah pembelajaran harus ditekankan agar siswa merasa diperhatikan dan diawasi. Opsi ini kurang tepat. Meskipun keterlibatan guru penting, guru sebaiknya tidak terlalu mengawasi sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri dan menemukan informasi sendiri. D. Guru harus melibatkan siswa dalam mencari, mengolah, menyimpulkan berbagi informasi tentang pembelajaran. Opsi ini paling tepat karena kegiatan yang ditugaskan oleh guru memerlukan keterlibatan aktif siswa dalam mencari dan mengolah informasi serta menyimpulkan dan berbagi apa yang mereka temukan. E. Guru memberikan bimbingan teknis secara individual, namun bergantian dari siswa satu ke siswa lain. Opsi ini kurang tepat karena tidak secara langsung mengaitkan aktivitas siswa dengan proses mencari dan mengolah informasi. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. Guru harus melibatkan siswa dalam mencari, mengolah, menyimpulkan berbagi informasi tentang pembelajaran. Guru pada masa kini harus mulai dibiasakan dengan pembelajaran digital yang terus berkembang. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran berguna untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Buku, misalnya,
dapat digantikan dengan teknologi. Konten pembelajaran sudah tersedia di internet. Namun, tetap ada peran guru yang tidak dapat digantikan. Disinilah kita harus memperkuat guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator yang membantu siswa untuk dapat memanfaatkan sumber belajar yang beragam. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator adalah A. Guru memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa setiap siswa berhasil menjawab pertanyaan guru. B. Masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. C. Harus memahami bahwa peserta didik akan bekerja keras jika memiliki minat dan mendapatkan tugas yang dapat dimengerti. D. Cara penyampaian materi oleh guru harus dilakukan secara cepat agar ketuntasan tercapai dan tugas diberikan secara rutin. E. Mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi siswa untuk menjadi siswa adaptif. Berikut adalah pembahasan jawaban untuk setiap opsi. A. Guru memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa setiap siswa berhasil menjawab pertanyaan guru. Opsi ini lebih menunjukkan peran guru sebagai pemberi penghargaan dan tidak langsung menggambarkan peran sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. B. Masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Opsi ini berbicara tentang masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa, bukan tentang peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. C. Guru harus memahami bahwa peserta didik akan bekerja keras jika memiliki minat dan mendapatkan tugas yang dapat dimengerti. Opsi ini adalah jawaban yang paling tepat. Dalam pernyataan ini, guru kan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, fasilitator, mendorong mereka untuk bekerja keras, motivator, dan memberikan tugas yang dapat dimengerti, inspirator. D. Cara penyampaian materi oleh guru harus dilakukan secara cepat agar ketuntasan tercapai dan tugas diberikan secara rutin. Opsi ini berfokus pada efisiensi dan rutinitas dalam penyampaian materi, yang tidak langsung berkaitan dengan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. E. Mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi siswa menjadi siswa adaptif. Opsi ini lebih berfokus pada sikap dan kemampuan siswa, bukan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Guru harus memahami bahwa peserta didik akan bekerja keras jika memiliki minat dan mendapatkan tugas yang dapat dimengerti. Sebuah indikator dari kompetensi dasar menyatakan, siswa mampu memperagakan cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada mulut. Indikator tersebut tepat apabila diukur menggunakan instrumen yang berbentuk A. Lembar penilaian proyek. B. Tes subjektif. C. Lembar unjuk kerja. D. Tes objektif. E. Portofolio. Indikator yang disebutkan dalam soal ini, siswa mampu memperagakan cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada mulut, adalah tipe indikator yang mengukur kemampuan siswa untuk melakukan suatu tugas aksi. Hal ini menuntut demonstrasi atau peragaan langsung dari siswa, bukan pengetahuan teoritis atau penulisan. Berikut adalah pembahasan jawaban untuk setiap opsi. A. Lembar penilaian proyek. Opsi ini kurang tepat karena biasanya digunakan untuk menilai suatu proyek jangka panjang atau besar, seperti penelitian atau presentasi, dan bukan untuk demonstrasi keterampilan. B. Tes subjektif. Opsi ini kurang tepat karena tes subjektif biasanya mengharuskan siswa menulis jawaban mereka dan bukan menunjukkan atau mendemonstrasikan keterampilan. C. Lembar unjuk kerja. Opsi ini adalah jawaban yang paling tepat. Lembar unjuk kerja atau rubrik penilaian biasanya digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan tugas tertentu atau mendemonstrasikan keterampilan, seperti yang diminta oleh indikator ini. D. Tes objektif.
Opsi ini kurang tepat karena tes objektif biasanya berbentuk pilihan ganda, benar, salah, atau pertanyaan isian singkat yang mengukur pengetahuan faktual atau pemahaman teoritis, bukan demonstrasi keterampilan. Portofolio. Opsi ini kurang tepat karena portofolio biasanya digunakan untuk menunjukkan serangkaian karya atau prestasi siswa, dan bukan untuk penilaian satu kali demonstrasi keterampilan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Lembar unjuk kerja. Guru akan mengajarkan KD, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Agar KD tersebut dapat dicapai, jenis materi yang diajarkan guru adalah A. Metakognisi, B. Prosedural, C. Prinsip, D. Konseptual, E. Faktual. Kompetensi dasar ini menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan, meminta siswa untuk menganalisis dan memahami isi dan amanat puisi. Dalam konteks ini, jenis materi yang perlu diajarkan oleh guru lebih bersifat konseptual, di mana siswa diharapkan untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam puisi, seperti tema, gaya, simbolisme, dan lain-lain. Berikut pembahasan untuk setiap opsi. A. Metakognisi. Metakognisi adalah proses berpikir tentang berpikir, atau kesadaran dan pemahaman tentang proses kognitif sendiri. Meskipun metakognisi penting dalam proses belajar, ini bukan jenis materi yang secara langsung relevan dengan kompetensi dasar tersebut. B. Prosedural. Materi prosedural berfokus pada cara melakukan sesuatu atau langkah-langkah dalam proses. Meskipun pemahaman prosedural mungkin dibutuhkan untuk menulis atau membaca puisi, kompetensi dasar ini lebih berfokus pada pemahaman dan analisis isi puisi, bukan proses pembuatannya. C. Prinsip. Prinsip biasanya berarti aturan atau hukum yang berlaku secara umum. Meskipun pemahaman tentang prinsip-prinsip sastra mungkin membantu siswa dalam menganalisis puisi, fokus kompetensi dasar ini lebih pada pemahaman isi puisi itu sendiri. D. Konseptual. Materi konseptual berfokus pada pemahaman konsep atau ide. Dalam konteks ini, siswa diharapkan untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam puisi, seperti tema, gaya, simbolisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, opsi ini adalah jawaban yang paling tepat. E. Faktual. Materi faktual berfokus pada pengetahuan faktual atau data. Meskipun pengetahuan faktual mungkin relevan dalam konteks lain, dalam konteks ini pemahaman dan analisis konseptual lebih penting. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. Konseptual. Bacalah kutipan teks berikut. 1. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah scientific. 2. Pendekatan saintifik ini lebih dikenal dengan pendekatan ilmiah. 3. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik lebih mengedepankan penalaran secara induktif daripada deduktif. 4. Pembelajaran induktif bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum yang berasal dari kejadian-kejadian yang khusus. 5. Pendekatan saintifik sudah lama diterapkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA. Kalimat pembentuk paragraf di atas yang tidak terlalu memenuhi asas kepaduan adalah kalimat ke A. 3, B. 1, C. 2, D. 5, E. 4. Prinsip kepaduan dalam penulisan paragraf berarti setiap kalimat dalam paragraf itu harus relevan dengan topik utama dan saling mendukung. Dalam kutipan teks yang diberikan, topik utamanya adalah tentang pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Berikut adalah pembahasan jawaban untuk setiap opsi. A. Kalimat 3. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik lebih mengedepankan penalaran secara induktif daripada deduktif. Kalimat ini menjelaskan lebih lanjut tentang pendekatan saintifik, yaitu mengedepankan penalaran induktif. Kalimat ini masih relevan dengan topik utama. B.
Kalimat 1, pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah scientific. Kalimat ini memberikan informasi utama tentang topik paragraf, yaitu pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. C. Kalimat 2, pendekatan saintifik ini lebih dikenal dengan pendekatan ilmiah. Kalimat ini memberikan sinonim dari pendekatan saintifik, yaitu pendekatan ilmiah. Ini masih relevan dengan topik utama. D. Kalimat 5, pendekatan saintifik sudah lama diterapkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA. Kalimat ini memberikan informasi bahwa pendekatan saintifik sudah lama diterapkan dalam IPA, namun tidak secara langsung berkaitan dengan penerapan pendekatan saintifik dalam konteks kurikulum 2013 secara umum, sehingga kurang memenuhi asas kepaduan. Kalimat 4, pembelajaran induktif bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum yang berasal dari kejadian-kejadian yang khusus. Kalimat ini menjelaskan tujuan dari pembelajaran induktif, yang merupakan bagian dari pendekatan saintifik. Ini masih relevan dengan topik utama. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. 5, karena kalimat ini kurang relevan dengan topik utama paragraf. Data yang didapatkan berdasar catatan lapangan atau field notes memiliki akurasi dan otentisitas tinggi dibanding perangkat lainnya yang akan digunakan dalam melakukan refleksi tindakan. Hal tersebut karena alasan berikut ini, kecuali A. Hasil potret kamera menghasilkan gambar visual objektif, tetapi bukan narasi yang dapat dianalisis. B. Catatan lapangan mampu memotret sumber data secara utuh pada tempat dan waktu secara autentik. C. Inti penelitian tindakan kelas terletak pada observasi yang dilakukan terhadap tindakan dalam setiap siklus. D. Analisis, sintesis dan evaluasi dapat dilakukan terhadap rekaman kejadian dalam bentuk deskriptif naratif. Rekaman gambar bergerak dalam bentuk video dapat membantu memperkuat penyimpanan data lapangan sebagai pelengkap sumber data. Berikut adalah pembahasan untuk setiap pilihan. A. Hasil potret kamera menghasilkan gambar visual yang objektif, tetapi bukan narasi yang dapat dianalisis. Pernyataan ini benar. Gambar dari kamera dapat menunjukkan keadaan objektif namun tidak memberikan konteks atau narasi seperti catatan lapangan. B. Catatan lapangan mampu memotret sumber data secara utuh pada tempat dan waktu secara autentik. Pernyataan ini benar. Catatan lapangan mencakup semua aspek situasi dan menyediakan konteks yang diperlukan untuk analisis. C. Inti penelitian tindakan kelas terletak pada observasi yang dilakukan terhadap tindakan dalam setiap siklus. Pernyataan ini benar. Penelitian tindakan kelas berfokus pada siklus tindakan dan refleksi, yang diobservasi dan didokumentasikan melalui catatan lapangan. D. Analisis, sintesis dan evaluasi dapat dilakukan terhadap rekaman kejadian dalam bentuk deskriptif naratif. Pernyataan ini benar. Catatan lapangan memberikan deskripsi naratif yang memungkinkan analisis, sintesis, dan evaluasi. Rekaman gambar bergerak dalam bentuk video dapat membantu memperkuat penyimpanan data lapangan sebagai pelengkap sumber data. Pernyataan ini berarti bahwa video bisa menjadi alat yang baik untuk memperkuat data dari catatan lapangan. Namun, pernyataan ini menyatakan bahwa video hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti catatan lapangan. Ini tidak sejalan dengan pertanyaan yang meminta pernyataan yang menunjukkan bahwa catatan lapangan tidak memiliki akurasi dan otentisitas tinggi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah E. Wah, kita sudah sampai di akhir video kita. Semoga video bisa membantu Anda semua dalam persiapan untuk pretest PPG dan UKM PPG. Sebelum saya tutup, kalau ada salah kata atau penjelasan dari saya selama video ini, saya minta maaf ya. Saya juga masih belajar dan terbuka untuk kritik serta saran dari Anda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman guru yang lain pejuang sertifikasi. Dan pastinya,
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajarnya, ingat, kita belajar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak bangsa. Salam pendidikan.